muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang paling rusak dari segala yang rusak adalah masalah tauhid. Dan yang awal rusak dari orang yang pernah turun kepadanya agama Islam, dan kita mulai dari Nabi Adam bawa agama apa dia? Adam apa agamanya? Islam. Kemudian Nabi Nuh apa agamanya? Islam. Nabi Musa apa agamanya? Islam. Nabi Isa apa agamanya? Islam. Tapi kok pengikut Nabi Musa kok Yahudi agamanya? Kenapa Yahudi? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena mereka rubah-rubah agamanya sehingga berubah pula namanya. Akhirnya menjadi agama ya Yahudi. Kita besok juga mungkin karena dirubah-rubah anak agamanya menjadi agama Nusantara. Kan awalnya kan Islam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hilang alif lamnya. Hilang alif lamnya kan bisa ditambah lagi itu. Sebab kalau al-Islam ma'rifah tidak boleh tambah lagi. Tapi kalau Islam saja masih bisa ditambah. Yang sempurna itu al-Islam dengan alif lam. Makanya al-Islamu wa raditu lakumul Islamah dina. Ketika diterjemahkan jadi Islam, akhirnya jadi Islam kebatinan, Islam kejawen, Islam apa lagi? Islam murni, Islam jamaah, Islam KTP. Sekarang yang marah Islam Nusantara, Islam liberal. Nah, ketahuilah semua yang masih bertambah-tambah itu artinya Islamnya belum lengkap. Berarti Islam mereka belum lengkap, perlu tambahan. Sedangkan agama yang kita anut ini adalah al-Islam yang sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, perlu dirubah lagi, perlu ditambah lagi? Tidak. Maka yakinilah akidah seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajar ibadahlah kepada Allah seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu ditambah lagi? Rasanya masih kurang. Berarti bentuk belum makrifah Islamnya, belum lengkap. Kita sudah menganggap lengkap apa belum? Sudah lengkap. Nah, kalau gitu antum jangan pakai mobil ke masjid. Memangnya tidak boleh naik mobil ke masjid? Hah? Bid'ah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW pertama rusak di dunia ini dari apa yang Allah inginkan dari hambanya adalah di masalah tauhid. Masalah tauhid. Dan yang merusak itu adalah keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu. Tadi saya katakan kalau sudah tidak berilmu lagi, orang mengandalkan akal dan perasaan. Kalau tidak percaya, cobalah setiap ahli bid'ah bicara atau aliran-aliran menyimpang bicara, pasti akan mengandalkan akalnya. Makanya mereka selalu menuduh atau menggelari orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Allah turunkan, disebut dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal. Kalau bahasa Arabnya hasyawiyin, orang-orang yang ilmunya hanya kulit-kulit saja. Kalau isi mereka yang tahu. Jadi Nabi hanya mengajarkan kulit-kulit saja. Nabi tak menjelaskan isinya. Sampai-sampai sebagian golongan mengatakan para nabi itu hanya sampai ke pantai saja ilmunya, sedangkan para walinya menyelam sampai ke dasar lautan. Nah, gimana tuh?
Makanya nyelam tanpa ilmu akhirnya sesak napasnya. Banyak yang mabuk, banyak yang fajurus mabuk. Jadi mereka ingin gambarkan bahwa ilmu para nabi tidak panjang, tidak dalam. Ilmunya para wali sampai dah dalam. Gimana tuh Ustaz? Mana tinggi, wali apa nabi? Serius ini? Hah? Makanya sesatnya, mohon maaf, sesatnya orang-orang sesat dari umat-umat sebelum kita akibat mengultuskan para wali dan para nabinya, berlebihan yang tidak diizinkan. Gulu umat Nabi Nuh kepada Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth dan Nasr. Mereka 5 orang saleh. Ya, bukan angku salih. Ya, orang saleh yang meninggal di waktu yang sangat berdekatan. Akhirnya mereka sangat bersedih dengan perginya orang itu. Dan kesedihan itu membuat pintu masuk bagi iblis untuk merayu. Tidak usah kalian bersedih, pasang gambarnya di tempat-tempat mereka biasa beribadah dan duduk. Nanti ketika lihat gambar mereka, kalian akan teringat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini asal muasalnya, nanti kalau ada bahaya ingat suhu, ingat guru. Padahal kita diajarkan oleh Allah, kalau dalam masalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingat suhu dan ingat guru. Tapi iblis mengajarkan ingat suhu. Ya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Habis generasi itu, datang generasi kedua. Ditanyakan pada mereka oleh siapa lagi? Kiai iblis tadi. Datang lagi dalam bentuk kiai. Tahu kenapa ini gambar-gambar ini? Tidak tahu, menurut yang pendahulu kami supaya mengingatkan pada Allah. Tahu kata beliau, itulah kalian tidak mau belajar, katanya. Kalian mau tidak belajar. Yang benar itu adalah agar kalian meminta kepada Allah melalui mereka, karena mereka adalah ordal, orang dalam yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipakailah kias, dipakailah analogi. Kamu kalau nak bertemu raja, tidak mungkin langsung, apalagi kamu rakyat jelata, apalagi yang pendosa pula. Berdoa sama Allah tidak bakal dikabulkan. Oleh sebab itu harus melalui orang dalam. Ini masuk logikanya. Kalau tidak percaya tuh ada studi akademisnya, ada alasan filosofisnya. Akhirnya karena ilmu nggak ada, yang jalan adalah logi-logi. Makanya di zaman kita lebih banyak logi-logi daripada logi-logi yang banyak. Karena lebih banyak logi-logi kan, sampai ilmu cocok logi, sampai ilmu gilologi. Nah, semuanya dilogi-logikan. Nah, enggak. Ini yang berjalan adalah logi-logi, akal-akalan. Yang mengajar tidak lebih alim daripada yang diajarkan. Diterimanya. Habis pula satu generasi, generasi, lalu datang generasi selanjutnya, ditanya, kenapa? Oh, ini perantara-perantara kami dengan Allah, orang dekat dengan Allah, jadi berdoa, minta, bertawasul melalui mereka. Lalu dijawab oleh Syekh Iblis tadi, bukan, kalian salah. Yang benar adalah mereka diberi Allah kuasa untuk mengurus sebagian urusan dunia kalian. Akhirnya mereka meminta langsung kepada berhala itu. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat, saya nak nanya, orang pergi ke kuburan keramat ini, keramat itu, nak nambah ibadah atau nak cepat doa terkabul? Serius ini. Orang pergi, apa istilahnya, wisata religius, pergi ke kuburan wali fulan. Tujuannya nak nambah khusyuk salat kah atau nak cepat doa terkabul? Iya. Bukan untuk nambah ibadah, tapi nak doa terkabul. Jadi bukan untuk tambah taat sama Allah Ta'ala, tapi supaya di sini doanya dikabulkan. Nah, meminta langsung kepadanya jelas syirik. Tapi meminta kepada Allah dengan harapan di sini lebih barakah, tidak ada contohnya, bid'ah, mungkar, dosa besar.
bukan untuk nambah ibadah, supaya doanya berharga. Makanya syirik yang paling banyak itu syirik dalam jawablah subhanallah. Makanya Nabi berikan kalimat final bahwa ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah inti segala ibadah. Maka tidak ada ibadah kecuali dalamnya ada doa. Makanya itu yang dimanfaatkan oleh ini orang-orang yang. Nah, pada waktu topan Nabi Nuh, berapa lama Nabi Nuh memperbaiki yang dirusak beberapa hari oleh Syekh Iblis tadi? Syekh Iblis kan tidak lama dia merusakkan, hanya hitungan tahun aja. Tapi Nabi Nuh memperbaiki berapa tahun? 950 tahun. Bisa diperbaiki? Hah? Tahu tidak tuan-tuan? Selama 950 tahun itu berapa orang yang masuk Islam cuma? 84 orang atau 82 orang kata Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Makanya merusak itu lebih mudah daripada memperbaiki. Akhirnya datang tobat Nabi Nuh alaihissalam. Lihat kaum muslimin, hewan-hewan dipanggil sekali oleh Nabi Nuh masuk, karena instingnya masih normal, masih sehat. Tapi manusia dipanggil 950 tahun tidak mau, karena pikirannya rusak. Atau mau tidak ditukar insting dengan pikiran? Wih, ini tawanya penuh arti nampaknya. Mau tidak diganti insting dengan pikiran? Hah? Kenapa? Kalau antum punya insting saja, besok di akhirat jadi tanah, tidak dihisab. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang insting yang sehat lebih baik daripada pikiran yang sakit. Insting yang sehat selamat dibuatnya, akal yang sehat, yang tidak sehat tenggelam. Makanya anaknya Nabi Nuh disuruh olehnya, sini masuk, tidak mau dia. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Akalnya masih berkata, saya akan selamat naik gunung. Padahal wahyu mengatakan la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat hari ini kecuali Allah beri rahmat. Siapa yang beri rahmat? Yang masuk kapal. Mau dia masuk? Nah, setelah ayahnya saja sendiri tidak mau dia dalam posisi sebut begitu, karena akalnya rusak. Insting yang sehat tahu dia perbuatan syirik. Hud terbang dari Palestina ke Sabah berapa kilo? Dari sini ke Jakarta berapa kilo? 1200. Jarang ke Jakarta. Baik. Nah, 1200 kilo terbang. Kalau awak terbang paling-paling nengok pemandangan kan? Tapi Hud enggak. Burung sehat instingnya. Inni wajabtum ra'atan tamlikuhum. Saya temukan seorang wanita yang jadi ratu mereka. Wajadtuhum yasjuduna lisyams. Saya dapatkan mereka sujud pada matahari. Lapor ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini harus didakwahi ini. Bayangkan. Kalau awak pergi orang nak menyembah apa-apa, biarin aja lah. Sah? Berarti lebih sehat insting Hud daripada akal sebagian kita. Tidak ada sedikit pun melihat orang dibuat kesyirikan. Bahkan kadang-kadang bela-belain kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu juga belajar tauhid seperti yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Belajar pada Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggalkan segala pelajaran-pelajaran yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah ini. Sebab ketika orang memakai kaedah-kaedah yang tak ada diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, pasti keyakinannya berbeda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun mengaku itu yang dikatakan Nabi. Bagaimana pula mengatakan itu yang dikatakan Nabi, lain yang dikatakan Nabi, lain yang kita yakini. Nabi bilang Allah subhanahu wa ta'ala di mana? Di atas. Pikiran antum mengatakan Allah mustahil di atas. Mungkin tak Nabi berkeyakinan Allah tidak di atas? Tak paham. Tak selesai kaji malam ni.
Antum mengetahui akidah saya dari apa? Dari pikiran antum atau dari ucapan saya? Hah? Serius? Ayo. Tapi tidak masuk dalam pikiran antum. Dasarnya tidak masuk dalam pikiran. Antum percaya pikiran antum atau yang saya ucapkan? Syekh, mengetahui keyakinan saya melalui pikiran antum kah atau melalui ucapan saya? Ucapan saya kan? Tapi tidak masuk dalam akal antum. Tumbuk saya. Sekarang kita nak tahu akidahnya Nabi SAW dari mana? Dari ucapan Nabi SAW. Tapi ucapan Nabi tidak masuk akal saya. Terus gimana? Hah? Dibuang akalnya. Gila gitu kan? Jangan dibuang. Ikuti Nabi SAW. Karena berapa banyak hal yang tidak masuk akal menurut orang yang tak beriman. Tapi Abu Bakar katakan aman Nabi, Umar katakan aman Nabi. Bukankah ketika terjadi Isra Mi'raj, ya, Abu Jahal tidak masuk akalnya. Kan dia bilang, datang ke Abu Bakar, kita kan sering ke Syam, iya. Berapa lama kita perjalanan? Sebulan pergi, sebulan pulang. Kalau ada orang yang mengatakan semalam pergi pulang balik, kamu percaya juga? Tengok dulu Ji. Tengok dulu Ji. Abu Jahal kan haji kan? Antum tak tahu Abu Jahal haji? Abu Jahal haji weh. Lebih sering haji di Rantu. Antum berapa kali haji? Oh belum pernah. Abu Jahal haji karena orang jahiliyah haji dia. Jadi kalau tengok dulu siapa yang mengatakan haji. Lalu dia bilang tuh temanmu Muhammad yang bilang, kalau dia yang bilang pasti benar. Saya tidak main akal lagi di sini. Sebab dia itu pasti benar. Selesai. Tapi kalau antum paksakan nanti, menurut akal saya tidak masuk, berarti antum tafsirkan perkataan saya dengan pikiran antum, akhirnya antum mandai-mandai. Kalau antum tak terima, namanya tongkau. Mana yang bagus, tongkau atau mandai-mandai? Ya antum tolak dengan alasan hadisnya tidak mutawatir, antum tongkau. Sebab dari sejak zaman Nabi, hadis diterima walaupun tidak mutawatir dalam bab apapun. Kalau antum tolak, berarti tongkau. Kalau antum tafsirkan tanpa menafsirkannya dengan perkataan saya yang lain, berarti antum mandai-mandai. Mana yang bagus? Yang mandai-mandai itu yang tongkau. Share. Tidak ada yang bagus. Oleh sebab itu maka serahkan akalmu kepada wahyu yang disampaikan Nabi SAW. Inilah yang membuat bedanya Abu Bakar dengan Abu dua-duanya sih. Sama-sama abunya, cuma satu Abu Bakar. Bakar kan copet arti cepat. Maka dia digigit dengan As-Siddiq. Dapat gelar As-Siddiq karena cepat membenarkan. Walaupun tidak perlu tidak dia pikirkan lagi, sebab Nabi yang mengatakan dengan bahasa liyubayyina lahum, karena keterangan Nabi itu jelas. Nah kalau ada orang sekarang menolak hadis Nabi dengan menafsirkan tanpa hadis, atau menolak gara-gara hadis tidak mutawatir, orang tersebut tongkau sia atau mandai karena menafsirkan perkataan Nabi dengan pikirannya, bukan dengan hadis Nabi yang lain. Jelas? Subhanallah. Ternyata berat ngaji tauhid nih ya. Nah, baru mukadimah aja dah loyo-loyo sering. Itu saya tidak pandai ngajarkannya. Syekh, terlalu tinggi. Sekali-kali ya tinggi-tinggi kaji apa salahnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi membawa kepada umat ini dua saja. Coba lihat, taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan untuk kalian dua pusaka, dua perkara.
in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang teguh keduanya, lan tadillu ba'di, saya tak sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Tidak ada Nabi sebut, saya tinggalkan kalian untuk berpikir dengan pemikiran. Nah, antum jangan debat saya, lalu tidak boleh ijtihad Ustaz. Hah? Saya bilang boleh, tapi ijtihad itu ada pintunya. Kalau pintu akidah nggak masuk dalamnya ijtihad, karena untuk mengetahui itu tidak bisa dengan ijtihad. Antum tahu bahwa baca Quran berpahala dengan ijtihad? Saya ulang kembali, baca Quran berpahala, ragu pula sih ya. Berpahala. Enggak, kenapa ragu? Baca Quran berpahala. Dari mana antum tahu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu dari mana? Dari Allah SWT. Kalau tidak ada berita dari Allah, tahu kita ini? Tahu? Enggak. Bahwa haji itu ke lapangan Merdeka. Hah? Kemana haji? Ke Makkah. Boleh tidak haji ke Monas? Daripada ribet sana nunggu 35 tahun. Toh juga nyembah Allah juga kan? Hah? Saya udah mulai ragu. Kalau antum mau, nanti kita tawaf di Monas. Hukumnya lapangan banteng, lontar jumroh. Cari yang banyak setannya. Allah musta'an. Antum tahu bahwa haji itu mesti ke Mekah dari mana? Ijtihad. Hah? Melalui pemikiran. Enggak, dari mana? Dari wahyu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Baik. Antum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Kalau dia jadi rasul, boleh tes DNA. Hah? Wih. Antum dah terpaksa saya minta maaf selepas ini dengan beliau. Resiko duduk di depan. Nah, tahu kita mau ijtihad. Bahwa ini bukan ijtihad. Tapi kalau untuk ijtihad, sama enggak gandum dengan beras atau beras dengan gandum? Lah joleh bezo sih, memang bezo, tapi ada enggak kesamaannya? Ada enggak kesamaannya? Iya. Tapi kalau ada enggak kesamaan makhluk dengan Allah? Kan enggak ada, enggak bisa ijtihad di situ. Makanya berlaku ijtihad bila berlaku analogi. Berlaku kias. Maka boleh berijtihad bahwa manusia pada umumnya suka makan. Sah? Itu ijtihad enggak? Enggak juga. Antum tengok si fulan sampai ke rumahnya marah-marah sama istrinya. Kenapa marah, Pak? Nasi belum selesai masak. Berarti suka makan, sah? Tengok orang tengah hari ramai di rumah makan, berarti orang suka makan. Antum buat keputusan bahwa manusia suka. Benar. Tapi kalau Allah bisa antum bilang begitu? Kenapa enggak? Ya, antum enggak pernah melihatnya. Sah? Enggak yang melihat yang sepadan dengannya. Sah? Nah, antum tahu tentang Allah melalui apa? Hanya melalui berita. Kalau berita boleh berijtihad. Berita boleh berijtihad. Hah? Syekh, hari merdeka tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Lo bisa antum berijtihad di situ? Tidak mungkin 17 begitu ya? Bisa? Tidak. Karena beritanya begitu sampai udah kita. Antum udah lahir belum? Jadi ijtihad pula. Kalau kita nanti, saya bilang 17 Agustus kemerdekaan, antum bilang 31.
Pergi Malaysia tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi ada masalah yang bisa ijtihad, ada yang tidak. Akidah termasuk yang tidak masuk bab ijtihad. Ibadah juga demikian. Antum tahu salat subuh 2 rakaat dari mana? Dari Allah. Mau tambah enggak? Mau tambah? Enggak usah. Karena antum tidak tahu tambahannya diterima atau tidak. Tapi yang dua belum tentu juga, niatnya belum jelas. Nah, tapi setidaknya kita tahu yang dimintanya dari kita adalah yang 2 rakaat subuh, isya, dan lupa. Sebentar lagi kita sholatnya. Nanti apa lagi 4 rakaat? Kita buat 8. Tidak berlaku ijtihad di situ. Jelas ya? Nah, kenapa sujudnya 2, rukuknya 1? Pecah pala saya mikirnya. Nggak usah pikirkan, itu yang disuruh, jangan tidak berlaku ijtihad di sini. Makanya ibadah-ibadah bukan tempatnya berijtihad untuk menentukannya. Paham saya? Nah, tapi kalau untuk masalah muamalah kita berijtihad. Dulu orang pakai standar PT itu dinar, dirham. Sekarang pakai apa? Bukan dolar, uang kertas. Uang kertas standarnya politis. Kuat politik satu negeri, naik nilai mata uangnya. Kalau lemah, jatuh. Kita lemah apa kuat? Kuatlah. Tapi susah membuktikannya. Ini boleh berijtihad di sini. Kalau gitu kita ganti kertas dengan ganti dengan koin. Kalau koin murah juga, lebih murah lagi di kertas. Ganti dengan dinar dan dirham. Suruh minta usulkan ke pemerintah supaya ganti dengan dinar dan dirham karena jatuh harganya. Nah, ini boleh berijtihad di sini. Jelas ya? Nah, dulu orang naik pesawat dulu zaman Nabi? Enggak. Nah, naik pesawat. Sekarang naik pesawat. Nah, kalau bisa pesawatnya lebih cepat dari kecepatan suara. Nah, coba itu boleh berijtihad. Jadi tidak semua boleh berijtihad. Wabillahi taufik. Baik, kaum muslimin dan muslimat, saya ingin bahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.